Halo, selamat pagi. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik dan sehat ya Mbak. Di tahun ini Bea Cukai Juanda sedang melaksanakan pembangunan BBBM ya Pak? Iya, betul. Terkait Ya. dengan persiapannya, apa saja Pak yang telah dilaksanakan? Baik, persiapan menuju BBM ini kita lakukan sebetulnya rangkaian dari mulai tahun 2019, jadi pembangunan ZI menuju wilayah bebas dari korupsi, kemudian kita lanjutkan program itu menjadi sampai dengan tahun 2021 ini menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kegiatan tersebut harus melibatkan seluruh pegawai, baik mulai pejabat, termasuk saya sendiri, pejabat eselon 4, pejabat fungsional dan juga PPNPM. Ini menunjukkan komitmen bersama kita, memang kita renewal lagi. Jadi mulai pembangunannya itu mulai kita persiapkan dari pembentukan tim kerja, yang dalam tim kerja tersebut kita bagi menjadi membawahi 6 bidang. Selain itu juga kita melakukan untuk menguatkan lagi, kita ada penunjukan change agent untuk menggerakkan ya. Kemudian selain itu juga penetapan SOP. Kita sejak tahun 2018 kita sudah menerapkan ISO sistem manajemen mutu, dan terus kita lakukan monef, perbaikan. Kalau perlu diperbaiki, misalnya ada janji layanan yang belum masuk, kita masukkan. Kemudian selain itu juga pengembangan kompetensi pegawai. Kompetensi pegawai tersebut dari mulai pola pikir, mindsetnya kita rubah, kemudian budayanya, dan seterusnya. Sehingga bisa menciptakan kualitas SDM yang unggul untuk menuju BBM ini. Kemudian juga kita pelaksanaan good governance. Good governance kita ISO ya, ISO SMM, dan juga sistem manajemen anti penyuapan atau 37001 2016. Selain itu juga kita melakukan atau kita menerapkan juga SPIP atau sistem pengendalian internal ya. Jadi ada lini pertama itu adalah milik proses bisnis, kemudian lini kedua adalah unit kepatuhan internal, dan ketiga adalah unit di luar kita, ada ijen ataupun kementerian. Saya kira itu ya yang bisa disampaikan. Kegiatan-kegiatannya tentunya banyak dan ini berkelanjutan. Lalu, strategi apa yang telah Bea Cukai Juanda lakukan agar tujuan dari pembangunan BBM dapat tercapai? Baik, jadi untuk memudahkan semua mengingat dalam dan melaksanakan juga, kita membuat 10 program unggulan. Jadi satu, yaitu Juanda ISO atau Juanda ISO. Kemudian yang kedua, Juanda Road to 5G. Yang ketiga, gerakan ramah pengguna jasa. Jadi kita merubah layout supaya pengguna jasa nyaman. Kemudian yang ketiga, gerakan sadar risiko. Kemudian semarak zona integritas, kita ingatkan kepada seluruh anggota. Kemudian yang keenam, knowing your employee. Yang ketujuh adalah Juanda IQ Ganas. Kemudian program berikutnya adalah All About You. Berikutnya adalah It's Juanda. Yang tadi ini adalah IT, jadi informasi teknologi gitu kan. Dan yang terakhir adalah Juanda Peduli. Jadi perubahan signifikan apa Pak yang dirasakan sebelum dan sesudah pembangunan BBM ini? Di bidang manajemen perubahan ini adalah satu komitmen, tentunya komitmen seluruh komponen ya. Kemudian fakta integritas kita buat, dan juga ada penantangan wall of integritas. Kemudian maklumat layanan, juga ada induction program. Selain itu untuk pola pikir dan budaya kerja, kita keluarkan juga ada jingle, kemudian ada jargon 2021, pisau BBM, dan tagline Ganas, kemudian ada brevet dan pin ISO, dan juga Juanda Peduli. Juanda Peduli itu merupakan, kita coba untuk merubah mindset dari budaya kerja kita. Kalau ditilik dari area penataan tata laksana Pak, apa saja perubahan yang dirasakan? Baik, yang kita rasakan ya, kita lakukan adalah e-office, gitu ya, ada Simelon, layanan dengan online, jadi pengguna jasa nggak perlu datang. Ini juga tanggapan dari COVID ya. Selain itu juga keterbukaan informasi publik, kita kuatkan di penambahan akun media sosial, dan juga Warkop BC ya, ini tempat kita ini, Warkop BC, wadah komunikasi interaksi Bea Cukai dan pengguna jasa. Selain itu kita terbitkan juga buletin Juanda, podcast, dan juga ada Juanda Custom Class. Lalu untuk terkait dengan SDM-nya Pak, bagaimana? Baik, untuk SDM, dalam rollingan pegawai kita menerapkan standar ISO 9001 dan 37001, dan juga pada saat jam istirahat kita tetap melakukan layanan. Selain itu juga reward and punishment kita perlebar, jadi kita perbanyak gitu kan untuk penghargaan kepada pegawai dan punishment-nya juga. Selain itu juga pengembangan kompetensi ini kita ada open class, jadi ya ini bisa diakses kapan saja, dan ini e-learning, jadi dan sangat luas. Untuk meningkatkan pengawasan internal Pak, jika dibandingkan dengan WBK, apa saja yang telah dilaksanakan?
kita ada kepatuhan pengelolaan anggaran. Selain itu juga kita menerapkan cashless terhadap semua layanan kita. Ada EDC, MCM, Electronic Data Capture, itu yang di terminal. Itu ada MCM, jadi kalau pembagian lembur seperti SPD itu udah langsung kita berikan dengan cash management system tadi. Dan juga untuk pengadaan kita ada KKP. Dan juga kita menerima pembayaran dari MPN G3, Tokopedia, dari Bukalapak udah bisa, artinya semua kita terima. Ngomong-ngomong tentang pengawasan Pak, tentunya tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas. Bisa dijelaskan juga Pak? Baik, kita ada dalam budaya kerja, kita ada achievement untuk peningkatan budaya kerja ditandai dengan ISO 9001-2015 yang kita renewal lagi, dan kita sinkronisasikan dengan ISO 3001. Selain itu juga kita sudah menerapkan PUG, pengaruh utama gender. Dan juga untuk capaian kinerja kita melakukan evaluasi secara rutin melalui DKO, itu tiap bulan untuk semua pegawai, dan juga MONEF terhadap ISO tadi kita lakukan juga bersama dengan itu. Lalu untuk pelayanan publik di Bea Cukai Juanda, apa saja Pak perubahan yang dirasakan? Baik, jadi untuk meningkatkan layanan ini, kita harapannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa kita. Itu kita lakukan dengan melalui penerapan kantor ramah lingkungan dan juga inovasi teknologi. Jadi kita inovasi IT dari teknologi, juga peningkatan sarpras, perubahan sarpras, dan juga peningkatan kompetensi SDM. Itu yang kita lakukan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa perubahan tersebut telah tepat sasaran dan dirasakan oleh stakeholder kita, marilah kita saksikan video testimoni berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malikul Aziz dari DHL. Nama Wulandari, asal dari Madiun, bekerja di Taiwan. Nama saya Hengki Sugianto dari PT Gudang Garam Tbk. Nama saya Muhammad Zulfahmi Ramadan. Saya berasal dari Thailand sebagai seorang mahasiswa. Nama saya Hermawan Hardianto. Saya dari PT Pabrik Keras Siwi Kimia. Untuk pelayanan bea cukai yang di Juanda, saya kira sangat bagus sekali, kooperatif, dan sangat mensupport terhadap kegiatan ekspor maupun impor perusahaan kami. Menurut saya pelayanan bea cukai Juanda cukup responsif. Saya sangat bagus, sangat sabar. Semua pegawainya tadi melayani saya dengan baik. Terkait pelayanan Bea Cukai Juanda, alhamdulillah sampai sekarang baik, cukup memuaskan, dan untuk integritas pegawainya alhamdulillah sama juga baik. Sangat mengapresiasi sikap dan integritas dari pegawai Bea Cukai di Juanda, karena di sini saya melihat sendiri bahwa di sini tidak ada yang namanya pungutan liar atau pungli. Kami mendukung Bea Cukai Juanda ISO WBBM 2021. Baik, luar biasa sekali perjuangan Bea Cukai Juanda untuk memperoleh predikat BBBM. Mungkin Bapak Budi boleh menyampaikan harapan atas pembangunan BBBM ini, Pak? Baik, segala upaya ini tentunya kita ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Selain itu juga untuk meningkatkan layanan publik, sehingga kita 2021 ISO WBM. Demikian perbincangan kita kali ini terkait dengan upaya pembangunan BBBM Bea Cukai Juanda. Untuk terakhir kali, boleh jargon dulu, Pak? Boleh, ya. BC Juanda, Ganas, generasi berintegritas. 2021 ISO WBBM.